Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang utama, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat. Marilah kita berdoa kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Begitu juga orang-orang tua kita, guru kita, serta orang-orang yang berjuang dalam menegakkan kebenaran, serta dibatalkannya sesuatu yang merugikan rakyat banyak. Pertama-tama yang saya hormati yaitu host kita Ibu Intan, Ibu Fauzia, seluruh wali kelas 12, 11 IPA 1 dan 2, serta 11 agama 1, Ibu Sophia, Roma, Ibu Yuni, Ibu Maryam, Ibu Yuli, dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, marilah kalian buka kitab Ta'lim halaman 15, yaitu di baris yang ke-8 dari bawah. Di baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga jangan lupa berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah pemimpin yang paling adil, pemimpin yang mengajak kita dan mengeluarkan kita dari dolalah kejoliman kepada keadilan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarus syariki. Wa amma dan adapun ikhtiyarus syariki, yaitu memilih teman belajar. Jadi kita belajar bukan hanya memilih guru, tapi juga memilih teman. Kenapa begitu? Sebab teman itu bisa mempengaruhi baik dan buruk diri kita. Kebanyakan orang itu menjadi baik karena ada contoh dan motivasi dari teman. Begitu juga dia bisa down kalau perilaku buruk dan teman kita tidak memberikan support kepada kita. Bayam bagi ayah tarol mujidda. Maka seyogianya seorang pelajar itu memilih teman al-mujidda, itu yang punya sifat sungguh-sungguh dalam segala hal. Utamanya dalam hal ini itu sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita punya teman rajin, pasti kita juga ingin rajin seperti dia. Tapi kalau kita punya teman malas, itu jangan-jangan nanti kita ngikutin dia. Karena kebaikan itu biasanya itu rada sulit untuk dilakukan. Karena al-jannatu hufat bimakari wa naru hufat syahwat. Kalau yang baik itu kayaknya ogah-ogahan. Tapi kalau yang tidak baik itu kebanyakan orang semangat melakukannya. Oleh karena itu kalian kalau memilih teman belajar, pilihlah teman yang punya sifat al-mujidda, itu yang mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi dalam belajar. Wal wara'a dan wara'. Wara' itu artinya yang sederhana, tidak yang glamor. Sebab kalau kita punya teman yang glamor, itu dia juga pasti akan mempengaruhi kita. Dan kalau keadaan kita orang sederhana, lalu kita berteman dengan orang yang hura-hura, wah itu bisa bahaya. Nyusahin diri kita.
kita dan nyusahin orang tua. Wa sahibut tabai al-mustaqimi. Kita harus mencari teman yang mempunyai tabiat yang jujur. Wah, kalau nggak jujur repot. Punya teman nggak jujur. Tas kita bisa dibongkar. Laptop kita bisa dibawa pulang. Bukan hanya itu, bukan hanya yang bersifat materi. Yang non materi pun itu akan berbahaya. Selanjutnya wal mufahimah, itu teman yang cerdas. Kalau teman cerdas, kalau ada kekurangan kita bisa sharing. Tetapi ini pilihan utamanya. Bukan berarti kalau teman kita bodoh, kita nggak temenin. Bukan begitu maksudnya. Sebaiknya kita punya teman yang cerdas. Sebab kalau kita ada kesulitan lebih-lebih dalam pelajaran, kita bisa sharing bersama dia. Wa yafiru minal kaslani wal mu'tili wal miksari wal fasadi. Dan hendaknya kita menjauhkan punya teman yang malas, wal mutili yang banyak nganggur, wal miksari dan banyak ngomong, wal mufsidi wal fatani yang banyak melakukan kerusakan dan fitnah. Itu tadi sifat-sifat yang harus kita jauhkan, dan kita tidak boleh berteman dengan teman yang tadi disebutkan itu. Yaitu orang yang malas, orang yang banyak lantang-lantung, banyak ngomong, dan banyak menyebar fitnah atau gosip. Wah, ini bahaya. Ini tidak memberikan hal yang positif bagi perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Bila dikatakan di dalam syair, anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu wa innal qarina bil muqarrani yabtadi. Tentang seseorang itu anil mar'i, tentang seseorang la tas'al. Itu kalimat ini dibalik. Asalnya la tas'al anil mar'i. Janganlah kamu tanyakan seseorang tentang apa tabiat dasar dia. Tetapi wa absir qarinahu, tetapi yang kamu harus lihat kepada siapa temannya. Semua orang itu ada potensi untuk berbuat baik, begitu juga sebaliknya. Dan yang menumbuhkan potensi itu untuk berkembang itu lingkungannya. Lingkungan yang paling dekat di samping orang tua adalah kawan. Makanya kalau kita melihat seseorang itu dia bergaulnya kepada siapa dia. Melihat anak itu pada siapa dia bergaulnya. Dikatakan oleh ulama di sini, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seorang itu yang harus kamu tanyakan dan melihat itu temannya siapa, dia bergaul sama siapa. Fa inal qarina bil muqarini ya tadi, karena sesungguhnya orang yang berteman itu akan terpengaruh dengan temannya. Jadi kalau kita berteman itu sebaiknya dengan orang-orang yang baik yang telah disebutkan tadi. Karena pasti akan ada pengaruh, baik itu positif maupun negatif. Wa in kana jasarin fajanibhu sur'atan wa in kana jahairin faqarinhu tahtan. Wa in kana, jika teman kita itu jasarin, orang yang tidak baik, orang jahat, fajanibhu sur'atan, maka segeralah kita tinggalkan dia. Bukan berarti enggak ditemenin, maksudnya jangan selalu bersama dia. Wa in kana za khairin, tetapi kalau temannya itu orang baik, papa korin hutah, maka kamu dekat dengan dia, kawani dia, akrabin dia.
Wa ansatu, dan telah aku lantunkan suatu syair. La tashabil kaslana fi halatihi kam solihin di pasadin akhara yabsudu. La tashabil kaslana fi halatihi. Janganlah kamu bersahabat dengan sahabat yang malas dalam setiap keadaannya. Jadi kita bersahabat dengan orang yang itu dilarang. Karena takutnya nanti kita juga malas-malesan. Yang rajin malas. Kawan dengan orang yang malas. Disuruh ngerjain PR, ntar dulu. Akhirnya sampai waktunya kita belum selesai melakukan tugas kita. Karena Pak kam solihin di pasadin akhara yabsudu. Berapa banyak orang yang baik itu dia menjadi rusak karena rusaknya teman. Kita orang yang taat, orang tua mau berangkat sekolah, memberi datang ke sekolah tepat waktu. Kita punya teman yang suka bolos. Nah, ini mempengaruhi diri kita. Kalau iman kita dan pendirian kita kuat, mungkin nggak terpengaruh. Tetapi kalau pendirian kita lemah, enakan bolos, nyantai. Akan merusak kebaikan kita. Adwal balidi ilal jalidi syariatun, katanya. Karena menularnya orang bodoh itu cepat pada orang yang jahat. Menularnya seorang yang bodoh itu sangat cepat pada orang lain. Kal jamri yudau firromadi bayajmanu. Sebagaimana kayu bakar itu dia akan padam kalau ditaruh di abu. Itu kalau kayu lagi menyala terus kita masukkan ke dalam abu, dia langsung padam. Itu diibaratkan begitu juga. Kita orang rajin dan cerdas, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, ditakutkan nanti kita terbawa oleh dia. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan yuladu ala fitratil Islam, yaitu suci dalam fitrah Islam. Jadi tidak ada anak kecil, tidak ada bayi yang berdosa, sebagaimana ada suatu agama lain yang mengatakan ada dosa turunan. Apa itu yang dimaksud dosa turunan? Dosa turunan itu Adam dan Hawa itu katanya berdosa karena memakan buah. Padahal sifat Nabi itu terpelihara maksum daripada dosa. Jadi mengatakan Nabi Adam dan Hawa berdosa karena memakan buah itu kita berdosa. Karena sifat Nabi itu ada 4. Nabi nggak mungkin berdosa. Dan apa yang dilakukan Nabi Adam terus manusia, bahkan bayi yang baru lahir itu kena dosanya. Itu enggak adil. Karena wala tajiru wajratu wizra ukhra. Karena tidaklah menanggung suatu dosa dan kesalahan karena dosa dan kesalahan dilakukan orang lain. Jadi masing-masing. Sehingga sifatnya pribadi-pribadi. Anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Anna abawahu, kan tetapi kedua orang tuanya itulah yang menjadikan anak itu berpaling dari fitrah Islam kepada Yahudi. Begitu juga bisa berpaling kepada Nasrani dan berpaling kepada Majusi. Itu karena lingkungan
Yang terutama ini orang tua. Dan selanjutnya adalah teman-teman. Apakah perilaku Yahudi itu buruk? Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perilaku yang buruk. Orang Yahudi itu keras kepala. Dan dia menganggap hanya rasnya saja yang lebih utama daripada yang lain. Oleh karena itu orang Yahudi itu menganggap bangsa yang lain, termasuk bangsa Arab, apalagi bangsa Indonesia itu dianggapnya rendah. Yang kedua, Nasrani, apakah berperilaku seperti orang Nasrani itu nggak baik? Ada yang tidak baik. Karena orang Nasrani itu diantaranya adalah satu, menganut paham tentang dosa turunan. Mana ada orang yang nenek moyang kita yang melakukan kesalahan, terus anak cucunya menanggung dosa. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tidak ada suatu dosa yang dilakukan orang lain ditimpakan kepada orang lain. Orang lain yang korupsi masuk kita yang nggak tahu apa-apa di penjara. Itu yang kedua, karena orang Nasrani setelah perjalanan waktunya menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan yang di dalam teologi, dalam ilmu ketuhanan itu disebut Trinitas. Selanjutnya, Majusi apa jelek? Agama Majusi itu, ya Majusi itu karena agama yang berkembang di Persia itu menuhankan api. Itu musyrik. Al-hadis yuqalu bil hikmati bil Persia. Hadis ini diungkapkan dalam hikmah bangsa Persia. Jadi hadis Nabi itu yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah itu kalau diungkapkan dalam bahasa Persia itu sebagai berikut. Ya Rabbat bad ya Rabbat bad tarbuda zamaribad bihaqqi dzati baqillahi samad. Apa itu artinya? Ya Rabbat bad tarbu zamaribad bihaqqi dzati baqis samad. Itu teman yang jelek itu lebih jelek daripada ular kobra, ular yang berwarna hitam. Jadi kalau kita berteman dengan teman yang kurang baik, di dalam bahasa Persia itu diungkapkan seperti itu. Bahwa teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang berwarna hitam. Apa sih ular yang berwarna hitam? Ular itu ular kobra. Ular kobra itu ular yang paling berbahaya. Kalau kita tersengat ular itu bisa nyawa kita hilang. Wakila dan dikatakan in kunta tabgil ilma min ahlihi aw sahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha. Dikatakan dalam syair yang lain in kunta tabgi al ilma min ahlihi. Jika kamu ingin menggali ilmu dari ahlinya, dari ulama, daripada ustadz, daripada guru, payam apa? Au syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabil ardu bi asmahi. Maka kamu ambillah pelajaran itu tentang hamparan bumi beserta bagi-bagian yang ada padanya beserta nama-namanya.
Apa maksudnya? Kalau kita berkawan, itu kita harus cari kawan yang baik. Karena baiknya seseorang atau buruknya seseorang itu nanti pasti terkait dengan kepada siapa dia belajar, kepada siapa dia berteman. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, mungkin dari siswa kepada Ustadz Syarif. Silakan bertanya, mau isinya, mau nahwu dan sebagainya. Saya mau nanya. Ya, nama kamu. Nama kamu siapa ini? Ibu Syurtiah, Pak. Oke. Silakan Ustazah. Terima kasih. Ini Ustaz, kalau kita berkawan, terus kawan kita kan kita lihat melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan ajaran. Kemudian cara kita memberitahunya gimana Ustaz? Takutnya dia marah atau gimana gitu. Iya. Ya, makasih Ustazah. Sabda Nabi, balani walau ayat. Sampai kebenaran yang dariku meskipun satu ayat. Di hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran yarhu biyadih. Yastatifa bilisannya, fa'ilam yastatifa bilqulbi. Fabi qalbi dari kata ampul iman. Nah, kaitannya dengan pergaulan kita itu kan ada yang tidak. Kalau yang tidak bagaimana? Mungkin itu kewajiban intinya adalah menyampaikan yang hak. Adapun nanti bagaimana itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau kita tegas dan itu menyakiti, itu nanti takutnya justru tidak sampai. Tapi carilah cara-cara yang lebih bijaksana. Karena kebenaran kalau disampaikan dengan ketegasan belum tentu juga itu efektif. Tapi kebenaran itu kalau disampaikan secara hikmah, sebagaimana dakwanya para waliullah itu lebih efektif. Itulah mengapa bahwa Islam di Indonesia itu insya Allah akan menjadi pelopor Islam sedunia. Karena Islam di Indonesia itu disebarkan, didakwakan oleh para ulama dengan beda dengan India. Di India itu Islam lebih dahulu berkembang, dinasti Mughal itu, dan di India itu orang alim lebih banyak, para ulama lebih banyak daripada di kita. Tetapi sekarang dia lebih dominan orang-orang Hindu, meskipun pada orang Hindu memang sudah di sana. Itu karena apa? Karena di India itu kebenaran Islam itu diajarkan secara lebih tegas dan seperti itu. Kita kira mungkin itu lihat situasinya. Tapi yang intinya adalah kebenaran harus disampaikan, tetapi yang lebih penting adalah menyampaikannya secara hikmah bijaksana. Saya kira itu yang jawaban pastilah tidak memuaskan bagi seorang ustazah yang lebih pintar dari saya. Masya Allah. Belakang itu. Berarti yang dilakukan mahasiswa hari ini itu benar ya? Apa? Yang dilakukan mahasiswa hari ini berarti itu kebenaran ya? Oh. Iya, kalau menurut saya iya. Kalau menurut dia paling bukan kali. Harusnya begitu Pak Ustaz. Harusnya begitu memang. Kalau nggak begitu nggak didengerin. Iya, betul. Harus radikal ya. Jangan radikal, Kiai. Nggak juga.
harus diimplementasikan. Ya benar. Makasih. Yang, Syukran. yang disebut bil Mungkin hikmah ada wal lagi mau'izah. yang ingin. Iya, Ustaz. Yang disebut bil hikmah wal mau'izah hasanah, gimana maksudnya, Jai? Yang dimaksud dengan hikmah itu artinya kalau dalam dalam literatur yang dimaksud dengan hikmah itu kan bijaksana. Bijaksana itu adalah terjemahan daripada filosof. Maka hikmah itu ahli filosof. Tetapi di dalam dunia Islam yang dimaksud dengan hikmah itu adalah satu penyampaian kebenaran, tetapi dengan cara-cara yang tidak menyakitkan. Tapi ini sebenarnya ini kan tadi karena sudah ada kategori. Kategori yang pertama itu mantar amin kemunkaran fal jabairu biadi, itu adalah kategori untuk para penguasa. Kalau kita berhadapan dengan penguasa, tentu yang lebih berani, lebih demonstratif sifatnya. Tetapi kalau dakwanya bersifat personal, itu tentu yang lebih menyentuh perasaan, bukan pemaksaan. Jadi hikmah itu adalah penyampaian kebenaran yang dilaksanakan secara bijaksana. Itu bijaksana kan itu bisa beda-beda dalam tempat dan budaya kita masing-masing. Saya kira itu. Kalau seorang murid yang lagi belajar di sekolah melihat guru yang ada kesalahan, itu cara menegur itu gimana? Terus apakah pantas guru negur murid, guru? Ya, kalau ada keberanian itu luar biasa. Saya kira dia bisa berkata langsung, apakah ini yang diajarkan kepada kami? Bukankah yang lebih baik adalah menerangi semua orang, tapi juga menerangi diri sendiri. Jadi jangan seperti lilin. Itu kan bisa disampaikan dengan bahasa yang tidak menggurui. Saya kira itu sifatnya adalah sifat yang praktis ya. Bagaimana menurut kita kira-kira kita memberi ingat kepada guru yang sifatnya tidak menggurui. Sebab kalau menggurui pastilah nggak diterima. Ya, dalam artian tidak menyalahi adab ta'lim gitu. Iya, saya kira. Ini siswanya boleh tidur kali ya. Ayo, mungkin dari siswa ada yang ingin ditanyakan terkait memilih teman atau gimana? Siswanya lagi pada ke DPR, Kiai. Oh gitu. Belum. Mungkin Rafli ada yang mau ditanyain, Rafli? Enggak, Bu. Tapi kalau berangkat bareng. Iya, Bu, lagi nyerap bubur dulu biar kuat kesananya. Hati-hati, jangan terprovokasi. Iya, Bu, aman, Bu. Lagi belajar. Iya, belajar dulu. Sambilan, Bu, nggak apa-apa.